Suara pukulan terdengar bersahutan. Di sebuah tempat latihan sederhana di Kelurahan Heledula, Selatan Kota Gorontalo, olahraga Mixed Martial Arts atau MMA perlahan mulai berkembang dan menarik perhatian generasi muda. Olahraga ini mulai tumbuh melalui komunitas dan pembinaan atlet yang serius, salah satunya melalui IPCA MMA Gorontalo. Olahraga ini memadukan berbagai teknik bela diri seperti striking, gulat, judo, karate, hingga muay thai. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, MMA juga membutuhkan teknik, strategi, disiplin, dan mental bertanding yang kuat. Pemirsa, bela diri bukan lagi olahraga pertarungan saja, melainkan menjadi wadah. Ketika banyak anak muda yang mencari wadah untuk berkembang, Mixed Martial Arts atau MMA hadir di Gorontalo dengan peminat yang cukup banyak. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana MMA berkembang di Gorontalo dan juga mengenal lebih dekat para petarung mudanya, juga melihat bagaimana kerasnya mereka berlatih setiap hari. Bersama saya Kak Kepala Sari, inilah dunia olahraga. Perkembangan MMA di Gorontalo terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang tertarik mengikuti latihan. Mulai dari remaja hingga orang dewasa ikut bergabung untuk mengenal olahraga ini. Di tempat latihan Monster Punch, aktivitas latihan rutin dilakukan hampir setiap hari. Para atlet menjalani berbagai tahapan latihan mulai dari pemanasan, latihan fisik, teknik pukulan, tendangan, hingga simulasi pertarungan. Bagi sebagian peserta, MMA bukan hanya sekadar olahraga. Ada yang menjadikannya sebagai sarana meningkatkan kebugaran tubuh, membangun rasa percaya diri, hingga menyalurkan minat di dunia bela diri. Sementara bagi atlet yang serius menekuni MMA, latihan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Latihan dilakukan dengan disiplin dan pengawasan pelatih agar kemampuan atlet terus berkembang. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Taufik selaku pemilik dari Monster Punch Training Camp, ya Kak? Iya, betul. Ya, apa kabar Kak? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Kak, mau tahu dong, ini kan tentang MMA ini sejak kapan sebenarnya kepikiran untuk buka training camp khusus untuk MMA? Ini berdiri dari tahun 2019, tepatnya di bulan November tanggal 28. Iya. Jadi kepikiran untuk bikin ini karena memang saya bertemu dengan adik sepupu saya, Eko, sebagai head coach di sini. Kami berdua memiliki hobi yang sama, sehingganya kami merintis komunitas ini memang benar-benar dari nol. Memang dari yang tadinya di Gorontalo mungkin orang masih awam di 2019 itu. Orang masih awam, belum tahu tentang MMA seperti apa, kickboxing seperti apa, Muay Thai seperti apa. Dan pada saat itu kita coba untuk mendirikan komunitas dan bersepakat untuk bangun tempat ini. Oh, keren banget. Jadi itu gara-gara dibangun oleh satu keluarga sebenarnya ya Kak ya? Iya, saya sama head coach di sini sama coach Eko itu saya sepupu sama dia. Sepupuan. Iya. Baik, Kak, kalau melihat dari animo masyarakat atau minat dari masyarakat, apakah cukup banyak begitu penggemar MMA di Gorontalo? Kalau saat sekarang sudah mulai meledak ya kalau dibilang. Tapi awal-awal itu memang pada saat merintis sangat susah. Untungnya di beberapa tahun terakhir kita juga terbantu dengan event-event besar skala nasional yang mungkin banyak juga bintang dari influencer yang coba mempublikasikan combat sport, sehingga kita kecipratan juga di Gorontalo, sehingga animo dari masyarakat khususnya di kalangan Gen Z itu mulai naik gitu. Oke, baik. Tadi Kak Taufik sendiri sempat menyebutkan bahwa di awal-awal memang ada sedikit kendala begitu Kak. Iya, sejauh betul. ini dalam mendirikan training camp ini sendiri dan juga mungkin lebih memasyarakatkan MMA ini Kak, apa sih kendala yang paling terasa begitu? Sebenarnya kita kendala yang paling sering kita hadapi ketika kita ingin mengembangkan itu melalui menyalurkan sebuah event. Nah, kalau event-event seperti ini jujur ini masih tergolong event kecil. Ya karena ini temanya saja Street Fighter kan. Kita juga sudah pernah menyelenggarakan event-event besar sebelumnya.
terkendalanya itu ya kembali lagi ke finansial gitu. Jadi untuk mengadakan event besar skala provinsi itu kita butuh biaya juga yang sangat besar. Nah, sementara untuk cabur MMA ya, kebetulan kami di sini pengurus, Coach Eko itu adalah sekjen di Federasi MMA di provinsi. Jadi kita memang betul-betul ingin membesarkan organisasi ini, sehingga kita butuh support, kita butuh dukungan, terutama pada saat kita mau mengadakan event besar itu sering terkendala di sini, terkendala mengenai biaya. Gitu. Meski identik dengan olahraga keras, para pelatih menegaskan bahwa MMA bukan olahraga brutal seperti yang banyak dipahami masyarakat. Dalam latihan, keselamatan atlet tetap menjadi prioritas utama. Tidak sedikit atlet yang memulai latihan dari nol tanpa memiliki dasar bela diri sebelumnya. Namun, melalui latihan rutin dan kemauan yang kuat, kemampuan mereka perlahan berkembang. Pemirsa dunia olahraga, saat ini saya sudah bersama dengan Coach Eko yang kita kan mungkin ngobrol sedikit Coach tentang MMA ini ya. Mungkin kalau pemirsa tahu MMA ini olahraga bela diri begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap oleh Coach. Sebenarnya apa sih itu MMA, Coach? MMA itu Mixed Martial Arts, gabungan dari seluruh bela diri. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang pegang cabang olahraganya itu IBC MMA. Indonesia Bela Diri Amatir Mixed Martial Art. Nah, kita juga tergabung dalam kepengurusan IBC MMA Gorontalo. Oh, jadi sudah ada kepengurusannya sebenarnya Coach ya. Sejak kapan sih Coach ini kita melihat kira-kira potensi berkembangnya MMA di Gorontalo ini? Kalau di Gorontalo itu sebetulnya sudah lama dikenal, namanya combat sport, lebih dikenal combat sport mungkin. Kalau nama MMA itu salah satu cabang olahraga. Jadi ada boxing, kickboxing, MMA. Itu di Gorontalo sudah lama. Cuman boomingnya itu event besar itu di sekitar 2024, belum lama. Event. 2024. Prestasi yang kita dapat sudah lama juga. Jadi ada yang sudah mulai dari PON Papua kemarin 2021 kalau nggak salah itu bawa medali juga, juara 2. Terus kejurnas sudah berapa kali kita ikut. 3 atlet kita ikut sertakan, ketiga-tiganya ini alhamdulillah dapat medali juga. Semuanya dapat placement ya Coach ya? Yang anak-anak juga banyak di sini. Sudah banyak lah event-event nasional kita ikut. Salah satunya One Pride itu yang booming di sini. One Pride, oke, baik. Coach, kalau mendengar penjelasan dari Coach berarti memang di Gorontalo sendiri ini kita punya potensial untuk melaju ke ajang-ajang nasional. Tapi sebenarnya bagaimana minat dari masyarakat Gorontalo terhadap MMA ini, Coach? Iya, sebetulnya bibit-bibit di Gorontalo itu banyak. Gorontalo itu bisa bersaing lah dengan di kancah nasional. Kita sudah buktikan kok, sudah banyak event yang kita ikut, kejuaraan nasional, bahkan terpilih mengikut sertakan atlet kita dari kejuaraan Asia juga ada, sudah banyak. Cuman mungkin kekurangan di Gorontalo itu wadahnya, tempat latihannya juga mungkin yang kurang di Gorontalo. Jadi kita menyesuaikan saja latihannya, menyesuaikan dengan yang ada lah, gitu. Oke, jadi sejauh ini masih ini menjadi center untuk latihan para atlet itu ya Coach ya. Oke, bagaimana dengan minat dari masyarakat Gorontalo? Apakah mereka tuh ada sebenarnya paling banyak itu menarik minat dari usia atau kalangan apa sih Coach? Kalau di camp ini sendiri di Monster Punch itu mulai dari SD ada sampai yang 50 tahunan ada. 50 ada yang tahunan. Karena di camp di sini ada beberapa cabur juga, bukan cuma khusus ke bela diri. Kita lebih ke kardiovaskular ya, untuk body goals, untuk ketahanan tubuh, bagaimana hidup sehat, ya untuk sehat lah. Bonusnya bela diri. Oke, jadi sebenarnya itu yang ikut sini bukan cuma untuk bertanding, tapi itu untuk lifestyle juga ya Coach ya. Oke, ada nggak Coach kalau yang ikut di sini itu ada laki-laki atau perempuan gitu? Mungkin ada perempuan kah Coach? Perempuan ada juga yang anak-anak juga ada. Perempuan salah satu yang berprestasi di Gorontalo juga dari sini. Perempuan juga. Oke, jadi sebenarnya tidak terbatas ya Coach ya, kalau misalnya pengen latihan di sini berarti ada
cowok ada ceweknya juga ya. Iya. Oke. Untuk basic martial arts ini, MMA ini seperti apa sih coach? Kalau kita bicara masalah MMA itu namanya gabungan campuran Dari seluruhnya. seluruh bela diri. Jadi sebetulnya kalau mau latihan tanpa basic pun bisa, tidak masalah. Oke. Tidak masalah kan tempat latihan di sini melatih kan. Iya, Jadi di betul. sini dia dapat ilmunya bela diri seperti apa. Jadi di sini bukan cuma sekedar bagaimana caranya memukul, Iya. memblok. Di sini juga diajarkan bagaimana cara kontrol emosi, adab dalam latihan, masuk di camp bagaimana. Oke. Diajarkan gitu juga. Jadi sebenarnya biar tidak punya basic atau tidak berasal dari background martial arts apapun itu bisa. Bebas, bisa. Baik, bisa join di sini. Banyak masyarakat mengenal MMA sebagai olahraga pertarungan bebas yang keras dan penuh kontak fisik. Namun, di balik pertarungan di dalam arena, olahraga ini memiliki aturan, teknik, dan standar keselamatan yang ketat agar mampu bertarung dengan baik dan aman. Untuk menjadi atlet MMA, latihan fisik menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Para fighter menjalani latihan kekuatan otot, stamina, kecepatan, dan kelincahan secara rutin. Tidak hanya kekuatan fisik, fighter juga harus mampu membaca pergerakan lawan dan menentukan strategi selama pertandingan berlangsung. Setiap teknik dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan atlet. Para fighter juga dibekali pemahaman tentang disiplin, kontrol emosi, dan sportivitas. Dalam satu pertandingan, atlet dituntut mampu bertahan selama beberapa ronde dengan kondisi fisik yang tetap stabil. Karena itu, pola makan, waktu istirahat, dan kedisiplinan menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang fighter. Selain fisik, mental juga sangat menentukan performa atlet di dalam arena. Seorang fighter harus mampu mengendalikan emosi, tetap fokus, dan tenang menghadapi tekanan pertandingan. Dalam latihan, atlet mempelajari teknik striking berupa pukulan, tendangan, siku, dan lutut. Teknik ini biasanya dipengaruhi oleh bela diri seperti boxing, kickboxing, dan Muay Thai. Bagi para fighter, kemenangan memang menjadi target utama. Namun, lebih dari itu, MMA mengajarkan tentang tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap lawan. Di dalam arena mereka bertarung, namun setelah pertandingan selesai, sportivitas tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Event yang biasa kita buat itu ada beberapa kategori, ada yang pro, ada yang amatir. Yang amatir ini bebas. Yang penting sih ada basic. Karena ya tahu-tahu mau baku pukul istilahnya, masa tidak paham bela diri. Nah, jadi harus minimal ada basic lah. Minimal basic. Kalau untuk yang pro, nah itu otomatis yang sudah profesional, yang sudah berapa kali tanding. Persyaratan untuk ikut, kalau biasa kita bikin event itu, persyaratannya salah satunya BPJS. BPJS Ketenagakerjaan harus ada, sama kalau yang di bawah umur ada surat izin dari orang tua. Ini tuh usia dibuka pertandingannya biasanya tuh dari usia berapa? Kelasnya seperti apa sih, Coach? Kalau yang youth itu di IBCM MMA sendiri dari 9 tahun sampai 12 tahun. Ada youth namanya. Kalau kelas junior dari 19 sampai 40 tahun. 19 sampai 40 tahun. Kelas junior. Senior. Senior. Kelas senior. Berarti itu dari 19, misalnya kalau misalnya mau tanding dengan usia 40 tahun boleh-boleh aja, Coach? Boleh, yang penting disesuaikan timbangannya. Ini tuh terkait dengan timbangannya ya. Berarti berapa kilo, kelas berapa kilo gitu ya. Ya, jadi umur yang 19 tahun sama 35 tidak masalah, yang penting timbangannya sama. Misalnya main di 56 kilo, harus sama timbangannya. Ini kelasnya kalau sesuai dengan timbangan ada terbagi atas berapa sih, Coach? Ada banyak kelas sih. Iya, ada banyak kelas, ada mulai dari 50-an
sampai 90-an ada. Sampai 90-an ada. Oh, oke. Sejauh ini tuh kalau coach melihat motivasi dari orang yang ikut latihan MMA di tempat ini tuh kira-kira kebanyakan datang dari apa sih, coach? Ya, kebanyakan ini cuman datang katanya mau untuk body goals. Body goals. Latihan 1 tahun lebih jadi fighter. Oh. Jadi fighter karena dapat bonus bela diri, akhirnya tiba-tiba ya sudah sampai ya yang ikut-ikut event itu yang kita dapat prestasi sampai jenjang nasional, kebanyakan latihannya mulai dari itu. Tujuannya mau untuk body goals. Body goals aja. Tiba-tiba sudah juara juara di PON. Istilahnya kecebur berenang sekalian coach ya. Iya, oke. Jadi awalnya emang body goals tapi lama-lama bisa jadi atlet gitu. Kalau latar belakang profesinya tuh apakah mereka cukup beragam begitu coach yang datang untuk latihan di sini gitu atau emang khusus buat atlet aja? Nah, bebas di sini ada yang masih sekolah, ada karyawan, ada PNS juga, macam-macam di sini. Oke, jadi tuh tidak terbatas usia maksudnya sampai 40 tahun mungkin ya coach ya. Terus habis itu tidak terbatas gender dan juga profesi apapun sebenarnya bisa ya. Bisa. Yang penting mau aja latihan. Ya, yang penting lihat mau latihan. Oke, ini bisa dipikirkan ya pemirsa untuk pemirsa yang mungkin sedang mencari-cari kira-kira saya mau bentuk body goal saya seperti apa gitu. Tahu-tahu nanti kalau jadi atlet kan itu bonusnya ya coach ya. Oke, baik, terima kasih coach Eko sudah berbincang dengan Eka hari ini. Sukses ya coach. Siap. Di balik kerasnya pertarungan MMA terdapat proses latihan yang panjang, disiplin tinggi, dan aturan yang ketat. Semua itu menjadi bagian penting dalam membentuk seorang fighter sejati. Sorak penonton mulai terdengar dari dalam arena. Para fighter bersiap memasuki pertandingan. Turnamen MMA ini menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga bela diri campuran di daerah. Turnamen ini menghadirkan atlet-atlet MMA dari berbagai daerah di Gorontalo. Baik fighter amatir maupun profesional ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi para fighter untuk menunjukkan kemampuan hasil latihan yang selama ini mereka jalani. Sebelum pertandingan dimulai, seluruh atlet mengikuti tahapan registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan penimbangan berat badan sesuai dengan kelas pertandingan. Persiapan dilakukan dengan serius untuk memastikan pertandingan berlangsung aman dan profesional. Saat pertandingan dimulai, atmosfer arena langsung meriah. Antusias penonton sangat tinggi melihat para fighter menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tendangan, teknik bantingan hingga pertarungan bawah menjadi bagian dari pertandingan yang berlangsung kompetitif. Sorakan penonton menambah semangat para atlet yang bertanding di dalam arena. Dan bagi sebagian fighter, turnamen ini menjadi pengalaman pertama tampil di hadapan publik. Tekanan mental tentu dirasakan, namun hal itu justru menjadi motivasi untuk tampil maksimal. Tidak sedikit atlet yang telah mempersiapkan diri jauh sebelum pertandingan dimulai. Latihan fisik, menjaga pola makan, hingga meningkatkan teknik dilakukan demi tampil optimal di arena. Saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang petarung muda dari MMA. Ini ada Gosyah di sini. Gosyah. Halo Iya. Gosyah. Halo juga Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang Kakak lihat, baik. Oke, gimana tadi setelah pertandingan? Apakah lebih semangat lagi? Lebih semangat tentunya. Oke. Walaupun baik. saya tadi kalah. Oh, tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Kalah menang itu biasa. Iya. Gosyah, ngomong-ngomong kenapa nih memilih MMA ini sebagai olahraga yang ingin digemari begitu? Padahal kan Oke. backgroundnya kan dari taekwondo nih. Taekwondo, iya.
Oke baik, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya dan juga pemirsa di seluruh sana. Kenapa saya memilih terjun untuk ikut MMA walaupun saya perdana kali ya, pertama kali. Karena MMA itu kompleks. Oke. Seperti kita ketahui kalau tinju kan lebih ke tangan. Terus kalau kempo lebih ke kuncian, taekwondo lebih ke kaki. Iya. Jadi kalau misalnya kita ikut MMA gini kan campuran. Jadi itu merupakan sesuatu experience yang lebih mendalam lah, lebih memukau lah, memiliki tantangan yang lebih. Tantangan yang lebih karena kan kita mungkin Keluar dari zona bersatu, nyaman lah. Iya, keluar dari zona nyaman, bersatu dengan orang-orang dari background yang berbeda-beda Iya, mungkin ya. benar. Oke. Bagaimana Gosyah melihat gitu kan? Kan biasa sebagai atlet taekwondo Iya. terbiasa dengan kata sportivitas. Bagaimana di MMA sendiri? Apakah ini membentuk lingkungan sportivitas yang baik gitu atau seperti apa? Baik, seperti yang kakak bilang tadi, membentuk sportivitas yang baik juga. Karena seperti yang kita ketahui, MMA di Gorontalo itu udah sangat maju. Contohnya ada salah satu atlet dari Gorontalo kan, namanya itu apa itu? Aswar Alamri juga, dan juga kan kita pernah membuat juga MMA tahun 2024 kan, open turnamen itu. Oke. Jadi banyak memang rame banget sih olahraga MMA di sini. Oke, jadi Jadi Gosyah sportivitasnya tinggi banget. sportivitasnya Iya. tinggi banget ya. Oke, kalau menurut Gosyah nih masa depan MMA di Gorontalo ini seperti apa gitu? Terutama tadi katanya tuh udah banyak peminatnya. Iya, kalau menurut saya sih masa depan MMA di Gorontalo itu sudah sangat maju. Bahkan sudah bisa menyaingi kayak Manado, terus juga daerah-daerah Jawa. Contohnya itu salah satu yang tadi saya bilang, ada beberapa atlet dari Gorontalo juga udah berangkat ke sana kan. Jadi cuma lebih dikembangkan lagi gitu Oke, Kak. baik. Termasuk insya Allah siapa tahu saya jadi atlet juga. Oh iya, kita akan bersama. Iya, Kalau amin. kita lihat selama ini kendala yang ditemui terutama dalam mengikuti MMA ini sendiri seperti apa yang Gosyah alami, terutama sebagai seorang petarung gitu. Ya, jadi Kak, kalau misalnya untuk kendalanya saya belum bisa bilang kendala, soalnya saya baru pertama kali turun Kak. Oh, baru pertama Jujur, baru kali. pertama kali. Jadi makanya tadi perdana turun banget. Oke. Cuman modal nekat doang. Oh, modal nekat baik. Iya. Jadinya tuh jadi experience yang baik ya, yang baru. Oke, harapannya untuk MMA kedepannya seperti apa? Mungkin bisa sampaikan kepada pemirsa. Oh ya, semoga MMA di Gorontalo lebih maju. Walaupun udah kita ketahui sangat maju ya, tetapi semoga lebih maju daripada sekarang dan semoga lebih dikenal atlet-atlet dari Gorontalo, bukan hanya yang tadi saya sebutkan, tetapi bisa 5-10 orang juga. Oke, baik. Amin. Terima kasih banyak Gosyah Ya. sudah mau diwawancarai. Sukses selalu ya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Dari tempat latihan sederhana hingga arena pertandingan, perjuangan para fighter muda Gorontalo terus berlanjut. MMA kini bukan sekadar olahraga pertarungan, tetapi menjadi ruang pembinaan, disiplin, dan tempat lahirnya atlet-atlet yang membawa semangat baru bagi dunia olahraga di Gorontalo. Di balik pertandingan di dalam arena, ada semangat, pengorbanan, dan juga kerja keras yang harus tetap dijaga oleh para atlet MMA Gorontalo. Dan semoga kedepannya MMA Gorontalo dapat terus mendapatkan dukungan dan juga semangat demi masa depan para atlet di Gorontalo. Demikian Dunia Olahraga kali ini, saya Kamal Sari, sampai jumpa di episode Dunia Olahraga selanjutnya.